Ibadah pengucapan syukur dirangkaikan dengan pelantikan dari serah terima pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat ini hanya ditambiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh kebaikan-Mu yang Kau beri bagi kami dari waktu ke waktu, oleh waktu yang sungguh indah yang boleh kami nikmati bersama dalam persekutuan jemaat-Mu di sini, jemaat Mingking Ngaman wilayah Manado Timur. Kami sangat mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan berjemaat. Maka di ibadah pengucapan syukur dan pelantikan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat di hari ini, kami datang bersama-sama muliakan Engkau, menghormati semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Tapi juga kami menyatu hati dan merendahkan diri di hadirat Yang Kudus, membawa segenap kehidupan kami padamu, mengakui bahwa kami banyak kali berbuat salah, kami berdosa padamu Tuhan dalam banyak perkataan dan tindakan di hidup kami. Sering kami lupa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sering kami mengabaikan karya Tuhan dalam hidup kami semua. Sering kami mengabaikan tugas kerja dan pelayanan kami. Maka kami merendahkan diri, bermohon, Bapa kasihani kami, ampunkanlah kami semua dari segala dosa yang kami lakukan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada semua orang yang mengaku dosa di hadapan-Nya. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbal, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan Allah kita dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 4, ayat 10b dan ayatnya yang ke-11 dengan perikop mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana.
12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paduan suara doa. Bagi kita semua shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebab bersama dengan jemaat ini di nama kita menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tadi dalam prosesi awal jemaat di sini melalui wanita kaum ibu telah merefleksikan kepada kita dalam jemaat di sini dalam persekutuan hari ini bagaimana berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita semua itu ditandai dengan sebuah kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan bagi kita, tapi juga bagi alam, tanah dan air yang adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita berada dalam suasana seperti ini, semua kita orang beriman sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini semua sepengetahuan Tuhan. Segala berkat apa saja yang kita nikmati adalah berkat Tuhan. Bahkan ruang-ruang kesulitan pun dalam hidup kita pahami sebagai bagian daripada proses Tuhan untuk membawa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di saat hamba-hamba Tuhan, Pendeta Christine Tanur dan Pendeta Soan Sumilan akan berganti tugas pelayanan di sini, ini pun mengarahkan kita semua memahami sekali lagi tentang cara Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya. Tak sedetik pun Allah meninggalkan kita, dan tak ada ruang kehidupan dari hamba-hambanya tanpa diketahui Tuhan semua dalam kendali Tuhan. Sekali lagi, dengan semua ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Demikian yang disaksikan dari kebenaran firman yang akan kita baca dalam ibadah ini. Karena itu marilah kita berdoa untuk membaca firman Tuhan yang akan kita baca, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau sementara bukakan bagi kami berkat-berkat-Mu, maka perlengkapi kami untuk memahami berkat-Mu dari kebenaran firman. Lakukan hikmat-Mu atas kami dan bersabdalah bagi kami. Kami menggunakannya. Amin. Mereka saya mengundang kita semua berdiri. Silakan Pendeta untuk membacakan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudari Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu.
Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merencanakan penjahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terpujilah Kristus. Coba disilakan. Dan membaca firman Tuhan, kita mendapatkan hal-hal yang penting. Pertama, kita tahu cerita tentang Yusuf dan cerita tentang Yakub dan anak-anaknya. Kita pun tahu cerita tentang Yusuf. Maka bagian firman Tuhan di pagi hari ini memberitahu kepada kita begini. Setelah kematian Yusuf, saudara-saudara Yusuf khawatir bahwa atau jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam atas perlakuan yang sangat buruk, atas apa yang mereka lakukan padanya di masa yang lalu. Mereka merasa bersalah dan takut akan konsekuensinya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun kadang kita memiliki pola pikir seperti itu. Ketika sesuatu yang salah kita lakukan, selalu kita berpikir, jangan-jangan dia membalas dendam, kan kita harus bersama dia. Yang kedua, saudara-saudara Yusuf mencoba menghindari balas dendam. Caranya apa? Caranya dengan berbohong. Mereka mengklaim bahwa Yakub sebelum meninggal memerintahkan sesuatu kepada mereka. Dalam kehidupan kita pun cara seperti ini sering kita lakukan. Bagaimanakah supaya ini seolah-olah sebuah kebenaran? Maka ada konsep yang harus disampaikan, ada alasan untuk menghindar dari sesuatu yang buruk. Yang ketiga, mereka berbohong atas nama Yakub dan meminta Yusuf untuk memaafkan mereka, mengakui bahwa mereka telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu, ini adalah momen penting dalam rekonsiliasi mereka. Memang benar ada upaya dari saudara-saudara Yusuf untuk berbaik. Dan tentang hal ini Yusuf sangat terharu oleh permohonan maaf saudara-saudaranya dan menunjukkan tanda pengampunan dengan tangisan seorang Yusuf yang sempat menderita oleh karena perlakuan daripada saudara-saudaranya. Ini adalah tanda bahwa ia memang telah memaafkan mereka. Yang berikut, saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf untuk memohon maaf dan mengaku bahwa pada Yusuf ada otoritas, pada Yusuf ada kebesaran, tanda-tanda kebesaran ada padanya sebagai seorang pemimpin yang diutus oleh Allah. Yang berikut adalah bahwa Yusuf merespons saudaranya dengan bijaksana. Apa yang Yusuf lakukan? Dia menghibur mereka
kita ketika berada pada posisi menang dalam tanda petik, kita mau juga kita ditonjolkan. Kita mau kita yang ditonjolkan. Kita belajar dari Yusuf bahwa kebesaran dan otoritas itu ada pada Allah. Yang berikut bahwa Yusuf memilih memaafkan saudara-saudaranya dengan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dia memilih untuk hidup dalam damai dan tidak membiarkan dendam menguasai dirinya. Ini sangat sulit sebetulnya bagi manusia yang sempat tersakiti, yang sempat menderita. Yang dilakukan Yusuf justru menghibur saudara-saudaranya dan menawarkan tempat tinggal bagi mereka di Mesir. Kalau kita membaca bagian ini adalah akhir dari konflik panjang dalam kehidupan Yusuf dan awal rekonsiliasi keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian adalah perenungan-perenungan yang sangat penting bagi kita semua di ibadah pengucapan syukur hari ini, di pelaksanaan serah terima pelayanan, memahami tentang kehadiran Allah dalam kehidupan umat manusia, memahami tentang rancangan Allah dalam kehidupan manusia, bahwa rancangan Allah bagi manusia mendatangkan kebaikan. Allah mereka-rekakan kebaikan. Dan ini terbukti dalam perjalanan kehidupan umat. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kehidupan kita sekarang ini. Kuat kita untuk memahami tentang cara Allah mengubah rencana manusia yang jahat menjadi kebaikan yang luar biasa. Dalam diri Yusuf ada hati yang memahami tentang Allah yang luar biasa. Kejadian pasal 50, kita melihat sekali lagi bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana saudara-saudaranya merancangkan kejahatan dari tempat satu ke tempat yang lain sampai ke rumah Potifar. Ini rangkaian sebetulnya daripada penderitaan Yusuf dengan berbagai argumen saudara-saudaranya ke Yakub sebagai ayah mereka. Tentu dalam hal ini tentu kita tidak cepat-cepat menyalahkan Yakub sebagai seorang ayah dalam keluarga. Tetapi bahwa argumen daripada saudara-saudara Yusuf sangat kuat untuk mengarahkan bahwa Yusuf mengalami situasi yang buruk. Kita tahu binatang semakan, napadan pepe, baju, saudara. Kita sekarang dalam kondisi-kondisi tertentu kuat kita untuk memahami semua kebenaran ketika ada bukti-bukti. Padahal ternyata dari bagian ini belum tentu orang semua bahwa ini dah. Tapi itu semua kebohongan yang dirancang dengan rapi. Mari kita hati-hati dalam kondisi-kondisi tertentu supaya kita tidak harus terjebak. Maka itu perlu sekali bagi kita untuk memiliki hikmat daripada Tuhan. Mereka berhasil menghancurkan hidupnya, tetapi Allah yang maha bijaksana dan berkuasa memiliki rencana sendiri untuk perjalanan kehidupan
Dia dapat bersaksi tentang kehadiran Allah dalam hidupnya dengan mengatakan bahwa kamu telah merencanakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah merencanakan yang baik. Allah berkuasa atas segala rencana. Karena itu penting sekali kita memahami dari kebenaran firman ini adalah bahwa meskipun manusia seringkali merancang kejahatan, apakah termasuk di dalamnya saya dan saudara-saudara, tapi Allah senantiasa bekerja untuk mengubahkan semua itu menjadi kebaikan. Karena rencana Allah tidak sejalan dengan rencana manusia. Rencana Allah yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Ketidakpastian dalam perjalanan hidup manusia menjadi sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Keraguan dalam perjalanan kehidupan manusia menjadi sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Tekanan-tekanan dalam perjalanan kehidupan manusia menjadi sebuah kelegaan di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kunci keberhasilan Yusuf ketika dia mampu melewati tahapan penderitaan. Karena di kehidupannya selalu ada Tuhan. Sehebat-hebatnya kita untuk bertahan dalam semua penderitaan dan tekanan hidup, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita juga akan mengalami kehancuran dan terus-menerus akan berada pada penderitaan yang tak kunjung berubah menjadi sebuah kemenangan. Contoh Yusuf tentang pentingnya menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, membawa dia memiliki kemampuan untuk memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya yang melakukan hal yang buruk padanya. Kita sering terjebak pada kondisi yang sulit untuk memberi pengampunan. Pendeta, komang saudara harus sekali dia bikin sakit kita. Nyanda komang, pendeta boleh juga aku baik juga. Nyanda komang pendeta, kita memang terlalu luka dia bikin. Maka itu sangat sulit bagi kita untuk menerima jalan berkat daripada Tuhan. Ketika hati kita tertutup untuk memberi pengampunan, mari kita melihat betapa jahatnya, betapa buruknya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Tetapi luar biasa hatinya, Tuhan bentuk hatinya sehingga dia rela memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya. Pengampunan adalah langkah pertama menuju kesembuhan dan rekonsiliasi. Ketika memahami bahwa itu pun datangnya dari Allah. Pengampunan akan membawa kehidupan dalam kesejahteraan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa? Tuhan Yesus telah memberi contoh dan memberitahu kepada kita, memberi teladan yang bagi kita, bahwa Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena kehidupan manusia. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita bagaimana tentang kerelaan berkorban, tapi juga memberi pengampunan kepada yang bersalah. Karena itu di hari yang penuh sukacita, di hari ini marilah kita merenungkan
Dan supaya dalam harap kita kepada Tuhan, kita mendapatkan iman yang teguh. Dan itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan di Kinamang telah diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan bergereja dari waktu ke waktu. Tuhan menghadirkan di jemaat sini dari waktu ke waktu hamba-hamba Tuhan yang sungguh menikmati indahnya persekutuan di jemaat ini. Jemaat Kinamang diberi oleh Tuhan hamba-hambanya yang mau setia melayani. Diaken dan penatua, pendeta. Di jemaat Kinamang Tuhan memberi ruang dan waktu untuk saling mengingatkan tentang betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Di jemaat Kinamang Tuhan memberi ruang dan waktu satu dengan yang lain untuk mengingatkan betapa pentingnya pelayanan itu. Dan semua itu bisa didapatkan oleh karena ketekunan umat Tuhan, ketekunan orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri dan pada banyak orang, penting sekali bagi kita untuk memahami kebenaran firman dari waktu ke waktu. Sebab hanya dari kebenaran firmanlah kita beroleh kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Pendeta Christine, seorang senior dalam pelayanan gereja Masihi Injil di Minahasa, dalam pelayanan bukan tanpa tantangan dari waktu ke waktu, tapi justru belajar dari tantangan dan berbagai kesulitan menjadikan hambanya tetap tegar, kuat, tetap setia kepada Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi hambanya pendeta Christine. Banyak pendeta muda segan pada pendeta Christine dan keluarga. Komitmen pelayanan sangat jelas. Mencintai Tuhan Yesus ditunjukkan dalam cara hidup sehari-hari. Pendeta Soan juga demikian. Tuhan membawa untuk selalu menikmati kasih karunia-Nya dalam perjalanan waktu sebagai seorang pendeta bukan tanpa tantangan. Pendeta Soan, Ketua Komisi Vikaris Pendeta Gereja Masihi Injil di Minahasa. Ada banyak persoalan yang harus ditangani dalam pelayanan gereja Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Banyak sekali tantangan, tapi dari tantangan itu juga membawa pendeta Soan dan keluarga makin hari makin kuat. Maka dengan itu dalam pelaksanaan ibadah serah terima di hari ini, pendeta Christine senior saya, pendeta Soan senior saya, dan kita semua diingatkan tentang penugasan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya, sebagai hamba-hambanya. Tak ada cara yang terlalu mudah yang dapat kita lewati dalam kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi di zaman yang tak mudah itu membawa kita umat Tuhan dan hamba-hambanya makin hari makin kuat. Pengenalan kita tentang kasih Allah makin kuat di tengah tantangan. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita selalu setia kepada Tuhan. Karena dalam hidup kita ketika penderitaan kita alami, cepat sekali kita, mudah sekali kita untuk biarjo, nak mampu kita, biarjo kita mau mundur juga. Kau jangan sama di gereja dan kalau terlalu berat kita pergumulan sudah biarjo. Kadang kondisi itu menjadi celah, ruang bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita kuat di dalam kebenaran firman, Tuhan akan membawa kita pada kehidupan dalam kemenangan. Yusuf menikmati itu. Yusuf ada dalam proses itu. Yusuf diberi oleh Tuhan kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan memang telah mengatakan kepada kita, kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu hiduplah dalam kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Amin.
Diundang puji-pujian yang pertama grup Masampel Wanita Komuni Bukinama, dan yang kedua pelayan khusus dan penasihat BPMJ Dinama Kaiwaki Bagi 2 bersama pelayan khusus Jemaat Yudea Papua dan Jemaat Elim Malalaya. Diundang puji-pujian yang pertama grup Masampel WKI Dinama. Mari bersama dalam syair syukur ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita membaca berbahasa Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya yang menyinari kita dengan wajahnya, Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Coba disilakan duduk. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami, yang selalu mengasihi dan memberkati di dalam perjalanan hidup kami. Betapa kami sungguh bersyukur karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kami umat-Mu senantiasa mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau tak pernah menutup pintu berkat, sehat kuat, nafas kehidupan bagi kami. Juga di saat ini Tuhan, kami boleh menjawab segala kebaikan-Mu dalam hidup kami umat-Mu dengan kami memberikan korban syukur pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, diberkatilah korban syukur yang kami berikan di saat ini. Biarlah semua terpakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur, baik dalam berkelimpahan maupun dalam kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah korban syukur kami. Amin. Jemaat silakan duduk Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan dan yang berkuasa atas bumi serta segala isinya, yang mengantar kami menikmati indahnya persekutuan beribadah di hari ini, yang memberi kesempatan bagi kami untuk saling mengingatkan bagaimana kami harus bersyukur atas perjalanan waktu yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan bagi kami semua. Di hari Minggu yang berbahagia ini, bersama dengan seluruh jemaat Minggu Kinama, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, menghayati tapi juga menghargai anugerah Tuhan. Kehidupan jemaat diberkati, tanah dan air diberkati, segala yang ada di jemaat ini Tuhan memberkati, sehingga ibadah pengucapan syukur yang ditandai dengan beribadah bersama memberi persembahan kami lakukan dengan penuh sukacita dan bermohon Tuhan jualah yang menolong jemaat di sini untuk tetap ada di hadirat Tuhan dalam segala syukur, kendati dalam situasi kehidupan umat yang kadang berubah, sehat sakit, susah senang, kekurangan kelimpahan. Tapi tetap mengucap syukur Engkau takkan terus di hati jemaat di
di sini. Karena itu kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami dari cerita perjalanan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tuhan membawa kami untuk memahami betapa agungnya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia, yang mengingatkan kepada manusia bahwa Engkau berkuasa mengubah segala yang jahat menjadi yang baik, sebab Engkau baik adanya ya Tuhan, dan Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami semua orang percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami dan ingatkan kami untuk selalu tekun belajar firman-Mu, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat di sini, seluruh pelayan khusus dan penantua pendeta. Tuhan memberkati mereka yang telah berlelah-lelah, tapi memahami bahwa segala jerih lelah di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Maka kebersamaan mereka selama ini bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Christine Tamon dan seisi keluarganya, membawa mereka untuk selalu ingat bahwa Tuhan ada dalam kerja pelayanan, dan Tuhan memberi mereka kesempatan selama ini berbagi kasih dalam suatu bentuk tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika Tuhan mengantar hamba-Mu Pendeta Jacqueline Suamilah untuk melanjutkan kerja pelayanan di sini, maka Tuhan berkenan mengawali segala sesuatu dengan mengaruniakan berkat hikmat-Mu, perlengkapi dia dengan kuasa yang daripada-Mu, untuk selalu ada dalam kesediaan melayani Tuhan melalui jemaat dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kepala Gereja takkan pernah membiarkan gereja ini berjalan sendiri, tapi selalu ada, dan Engkau memegang kendali atas perjalanan kehidupan bergereja. Kami bersyukur dalam ibadah ini Tuhan menghadirkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan karena itu kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi Bapak Steve Kempel, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Bapak Yani Lukas. Tuhan berkati semua pemerintah Kota Manado, Tuhan memberkati asisten kuasa Manado Kota Manado, Tuhan memberkati Bapak Camat, Bapak Robert Dahwan, Kapolsek Papangan, Bapak Ibu Gusti Tami SK. Juga berdoa untuk Kepala Balika Ibu Dr. Stefi Karo. Diberkati semua yang Tuhan untuk dapat menjalankan semua tanggung jawab. Pemerintah di Kelurahan Kairandi, Bapak Lurah, Bapak Muhammad Wahyu, Kepala Lingkungan 5 Ibu Christine Tampuman, diberkati semua dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan di Provinsi Sulawesi Utara dan di Kota Manado ini. Terima kasih Pak. Semua yang sudah hadir dari berbagai tempat mulai datang di ibadah ini, Tuhan memberkati. Dari jemaat Geming Elin Malalayang, diberkati oleh Tuhan. Dari jemaat Idea Malua, Tuhan memberkati. Perjumpaan kami di tempat ini membawa kami untuk selalu memahami bahwa kami ini adalah umat Tuhan yang disambutkan oleh Tuhan sebagai persekutuan orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, semua panitia yang telah bekerja maksimal dalam ibadah dan beberapa kegiatan. Tuhan memberkati semua. Kami berdoa bagi mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun pribadi dari tanggal 4 September sampai tanggal 10 September. Diberkati mereka semua, ucapan syukur dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi tak lupa juga berdoa jika ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit lemah tubuh, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyadari kami berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon ampunkanlah kami semua. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami
di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu seperti di sorga. Menyerahkan kepada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba kita berdiri. Nyanyian kita untuk Mars demi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.